Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yogi di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai tutorial dalam pemrograman web ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara pembuatan hyperlink atau link ya. Nah, bagaimana cara membuat hyperlink di dalam sebuah file HTML maupun contoh-contoh penggunaan hyperlinknya maupun jenis-jenisnya juga ya. Nah, untuk membuat sebuah hyperlink ya, sebelumnya kita harus mengetahui dulu struktur folder dari website kita ya. Jadi di sini saya ambilkan sebuah contoh. Di sini saya punya sebuah folder D. Di dalam folder D ini ada sebuah folder yang namanya web ya. Di dalam folder web ada satu buah folder isinya satu gitu ya. Seharusnya di sini ada indeks dan lain sebagainya ini ya, tapi ini nggak saya tulis. Kemudian di dalam folder satu ini ada folder 2 ya, ada folder 2, ada folder 3 ya. Di sini ada folder 2, folder 3, ada file 1.html, file pdf.pdf, file ppt.pptx, gambar.jpg, musik.mp3 dan video.mp4. Nah, di dalam folder 2 itu ada file 2.html dan juga folder 4. Di dalam folder 4 isinya kosong. Oke, kita masuk di folder 1 ya. Di dalam folder 1 ini kita ada sebuah file namanya file 1.html. File 1.html bisa ditunjukkan seperti ini. Ini kalau saya reload di sini ya. Saya jalankan filenya, isinya masih kosong, hanya ada sebuah titel saja latihan di sini ya. Karena di sini isinya juga masih kosong, masih struktur dasar HTML biasa. Nah, untuk membuat sebuah link itu kita menggunakan sebuah tag yang namanya A. Ya. A ini kemudian ditutup dengan tag slash A ya. Saya ambil contoh di sini saya tulis link gitu saja ya. Nah, A ini sebenarnya kepanjangan dari Anchor. Anchor. Aduh, kalau di dalam bacanya mungkin anchor ya, anchor ya, anchor ya, ancor. Nah, eee, A ini kalau semisal hanya dibuat seperti ini saja dan ini saya save ya. Ketika saya jalankan di sini hanya muncul link saja ya, tidak bisa diapa-apakan nih. Ini tidak bisa diapa-apakan ya, diklik-klik juga nggak bisa ini ya. Untuk bisa menuju ke sebuah halaman kita harus memberikan sebuah atribut yang namanya href. Href ini kepanjangan dari hyperlink reference. Hyperlink reference ya. Hyperlink reference-nya contohnya adalah https://google.com. Nah, kalau seperti ini berarti nanti linknya menuju ke google.com. Jadi ini kalau saya refresh, mohon maaf ini belum saya save ya. Saya simpan, kemudian di sini saya refresh. Nah, ini sudah berbentuk link sekarang. Kalau kita klik nanti akan menuju ke halaman google.com. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh penggunaan link yang pertama ya. Jadi link satu. Nah, link satu contohnya seperti ini. Ini jenis link yang pertama yaitu link yang menuju ke halaman di luar ya. Namanya link eksternal. Nah, kalau halaman di luar website kita itu harus diawali dengan HTTP atau HTTPS kemudian slash ya. Seperti itu. Karena kalau semisal ini saya hapus ya atau saya buat yang kedua saja ya. Link kedua ya, lalu BR. Sini BR. Lalu saya buat ref gitu ya. Ini hanya saya tulis google.com begitu saja. Ini link 2 slash A ya. Ketika saya save, di sini saya buat ini link 1, ini link 2 ya. Nah, kalau link 1 nanti akan menuju ke google.com yang tadi ya. Untuk yang link kedua yang ada di sini yang tulisannya google.com ini, ketika saya klik nanti dia akan menuju ke folder tersebut yang isinya adalah nama google.com. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau kita tidak menggunakan HTTPS atau HTTP, maka ini akan dianggap sebuah halaman di dalam folder kita. Ya, ini link satu yang kita biasa sebut dengan link ya, eksternal ya, external link. Kalau yang ini internal link ya. Ini
Nah, untuk link internal ini pun ada dua cara penggunaannya ya. Cara yang pertama itu biasa disebut dengan link absolute ya. Link absolute itu adalah link yang ketika kita harus menuliskan semua filenya langsung gitu ya. Contohnya seperti ini. Harus kita tulis D ya, D web 1 lalu file pdf.pdf. Nah, ini namanya link absolute. Kita nulis semuanya ini ya. Saya coba copy lalu di sini saya gantikan ke sini ya. Saya gantikan. Nah, saya paste seperti ini. Lalu saya simpan. Ini berarti ketika saya jalankan gitu ya. Nah, link kedua ini akan menuju ke file pdf.pdf. Kalau saya klik, hasilnya akan masuk ke file pdf.pdf ya. Ini sebenarnya kalau tergantung dari web browsernya ya. Kalau ada yang langsung membuka seperti ini, ada juga yang bentuknya nanti file download. Jadi kalau kita mau membuat sebuah file download itu sebenarnya mudah sekali ya. Ya, tinggal kita buat A ditutup dengan /a, ini download 1 gitu ya. Ini saya kasih gini aja ya. Nah, download 1 ini tinggal kasih href saja ya. Hyperlink reference. Hyperlink reference-nya kemana? Nah, ini contohnya kita bikin satu-satu ya. Tadi udah file PDF, lalu ada file ppt contohnya. File ppt.pptx. Nah, ini untuk download 1 ya. Download 2 kita ini copy saja ya. Download kedua semisal kita buat gambar.jpeg ya. Gambar.jpeg. Kita nanti akan lihat bagaimana kalau link itu menuju ke file-file tertentu seperti ini ya. Terus ada musik ya, musik.mp3. Di sini musik.mp3. Ini yang terakhir kita punya ada namanya video.mp4. Video.mp4. Seperti ini. Kita ganti namanya download 1, download 2 atau kita tulis saja ini ya. File ppt ya. Nah, di sini ini ke gambar ya. Kalau yang di sini ini ke musik. Yang terakhir ini ke video. Kalau ini sudah saya simpan seperti ini dan kita jalankan hasilnya ya. Di sini ada link kedua itu berarti tadi yang ke PDF tadi. Kemudian ini file ppt ya. Kalau saya klik di sini, nah nanti akan mendownload ya, mendownload file ppt. Kalau ke gambar saya klik ya. Nah nanti akan menuju ke sebuah link tadi ya, link yang berisi gambar tadi. Jadi langsung ke file d2/web1gambar.jpg ya. Kemudian ada lagi kalau misal ke music Cambridge English IELTS. ya, ada ini tergantung dari web browser masing-masing ya. Ada yang bisa play langsung seperti ini ya. Ada juga yang melakukan download music ya. Terus kemudian yang video, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali video pun juga sama, ada yang bentuknya nanti file download, ada yang bentuknya langsung memperlihatkan videonya, tergantung dari web browsernya masing-masing. Seperti itu. Nah, yang seperti ini itu biasa kita sebut dengan link relatif ya. Link relatif itu yang seperti ini, jadi relatif terhadap folder tertentu. Sebagai contoh, semisal nih, saya mau mengakses file 2 ya, file 2.html. File 2.html ini ada di dalam folder 2 ya. Padahal kita tadi ada di folder 1 ya, folder 1.html. Jadi di sini kita ada di folder ini, kita mau mengakses file 2 yang ada di sini. Nah, sini saya buka dulu, saya tulis ya. Ini file kedua, lalu saya simpan. Oke, seperti itu ya. Untuk mengakses file 2.html yang ada di dalam folder 2 berarti kita harus membuat link ya, href-nya. Sini saya tutup dengan /a. Ini link ke file 2 ya. Berarti tadi kan ada di dalam folder 2 ya. Berarti di sini kita tulis dulu foldernya 2, lalu / nama filenya adalah file2.html. File2.html.
berarti ini adalah sebuah link yang relatif ke folder 1 tadi ya, ke folder 1 di sini. Kalau kita mau mengakses folder yang ada di atasnya ya, di folder web gitu ya, misal latihan.html, maka kita juga bisa langsung membuat link seperti itu ya. Ini saya copy saja lah ya. Nah, ini link ke latihan ya, latihan. Kalau mau naik, berarti naik foldernya maksudnya ya, itu kita bisa ganti dengan tanda titik slash. Nah, titik slash ini menunjukkan bahwasanya dia itu naik ke atas ya, naik satu folder. Kalau naik 2 folder bagaimana? Titik slash. Nah, ini berarti nanti naik ke folder penuh web, lalu naik lagi ke folder D ya, seperti itu. Kalau kita hanya mau naik satu folder ke folder web di sini ya, kita mau naik ke folder web. Tadi kan awalnya di folder 1, kita mau naik ke folder web di sini, berarti ya hanya satu kali tanda seperti ini. Ini kalau saya save ya, kemudian saya coba jalankan, link ke file 2 ada di folder mana ini? Ada di folder 2 ya. Nanti saya klik, nah nanti akan seperti ini. Ada di folder 1, kedua, lalu file 2.html. Seperti itu. Kalau saya masuk ke link ke latihan di sini, perhatikan ada /file1.html. Ketika saya klik, nah nanti akan naik satu folder nih, naik satu folder ke folder web ya, folder web yang ada di atasnya folder 1 tadi ya. Oke, ini untuk penggunaan link internal ya, internal link. Jadi ada 2 cara. Yang pertama adalah yang absolut, mau tulis langsung seperti ini, atau yang relatif. Tapi untuk pembuatan web saat ini umumnya rata-rata menggunakan file relatif seperti ini. File maksudnya link relatif ya, link relatif ataupun link eksternal langsung ya. Oke, kita coba explore lebih lanjut ya untuk link A ini ya. Ini link baru gitu ya, saya dengan /A. Nah, selain href ya, href-nya misal ke 2/file2.html. Selain href atau hyperlink reference, ada juga atribut-atribut yang lain ya. Contohnya semisal kita mau memberikan sebuah tooltip ya. Tooltip itu kalau semisal ini kita arahkan ke linknya, nanti akan muncul tulisan apa gitu ya. Nah, itu kita bisa kasih satu atribut namanya title ya. Title-nya adalah contohnya semisal ini adalah tooltip. Nah, tooltip. Ketika saya simpan lalu saya jalankan di sini, tadi di link baru ya. Nah, ini kalau saya arahkan ke sini, nah ini nanti akan muncul nih, ini adalah tooltip gitu ya. Saya arahkan lagi, nanti muncul ini adalah tooltip seperti itu. Terus ada lagi, kalau semisal ini kan saya klik ya, saya klik masuknya masih di halaman yang sama ya. Kalau kita ingin di tab yang berbeda ya, new tab gitu ya, ini bisa saja kita tambahkan sebuah atribut baru yang namanya target ya. Nah, targetnya itu ada berbagai macam ya. Tapi yang kita gunakan contohnya di sini adalah underscore blank. Underscore blank ini berarti menunjukkan bahwasanya dia itu akan membuka sebuah halaman baru gitu ya, atau new tab gitu ya. Contohnya gini, sudah saya refresh ya. Saya klik di sini nih, link baru. Nah, nanti akan membuka satu buah tab yang baru gitu ya. Ini ketika saya klik lagi, ya nanti sama, membuka sebuah tab yang baru lagi. Itu adalah contoh-contoh atribut yang bisa digunakan untuk A atau anchor ya. Nah, yang kedua atau yang ketiga nih ya, ini kan ada link. Yang pertama adalah link eksternal, link kedua adalah link internal link. Ada juga yang link ketiga nih ya. Link ketiga ini namanya internal apa ya, internal page mungkin ya, internal page. Di dalam internal page ini kita membuat sebuah link gitu ya, href, lalu ini link ke internal page contohnya /a. Nah, hrefnya atau hyperlink reference-nya itu kita kasih tanda pagar gitu ya, pagar, lalu kita ganti dengan semisal apa ini, tips. Nah,
maka ketika kita buat sebuah link yang seperti ini saya refresh gitu ya. Atau ini saya kasih enter dulu ya. Di sini ya. BR. Nah, ini saya kasih refresh seperti ini. Ya, kok masih sama. Link baru. Oh ya. Nah, ini saya kasih 2 lalu BR ya. Biar terlihat. Nah, ini adalah link ke internal page. Kalau saya klik di sini, perhatikan, klik. Nah, nanti di bagian URL itu akan muncul satu buah tanda ya. Tanda di mana dia itu akan menuju ke sebuah tempat di halaman ini ya. Di halaman ini yang namanya adalah tips gitu. Yang namanya adalah tips. Makanya dia akan mencari di dalam halaman ini mana yang namanya tips nih ya. Kalau nggak ada ya berarti dia akan tetap di halaman yang sama ya. Tapi kalau ada, contohnya nih saya buatkan, saya kasih sebuah enter atau banyak enter lah ya. Saya copy sini, saya copy ya seperti ini biar banyak ya. Lalu saya buat sebuah tempat atau lokasi di sini ya, /a. Ini lokasi tips gitu ya. Ini lokasi tips. Lalu di sini kita kasih name-nya adalah tips. Berarti nanti dia akan menuju ke sebuah tempat tips ini ya. Jadi kalau ini saya refresh seperti ini. Oke. Tipsnya itu ada di bagian bawah ini. Nah, ada di bagian bawah sini ya. Terlihat ada di bagian bawah. Kalau ini saya klik di sini. Nah, nanti akan menuju ke sini nih. Ini lokasi tips ya. Kalau saya klik lagi, nah nanti dia akan menuju ke sini ya. Mungkin karena gerakannya cepat atau loadnya cepat makanya tidak terlihat ya. Tapi kalau yang di responsive single page website biasanya nanti akan dikasih di bagian CSS-nya ya, atau di bagian JavaScript-nya untuk ketika diklik itu nanti akan ada kayak tanda sebentar gitu menuju ke lokasi ini seperti itu. Saya kasih contoh lagi di sini. Saya kasih BR-nya banyak. Lalu ini penutup gitu ya. Saya simpan. Nah, di sini saya coba refresh ya. Halamannya kan banyak nih. Link, habis itu di bawah ini lokasi tips, lalu di bagian paling bawah penutup. Ketika saya menuju ke internal page ya, di sini saya klik. Nah, sebenarnya ini adalah bagian paling atasnya ya. Jadi kita akan menuju ke sebuah lokasi di mana name-nya adalah tips dan itu diletakkan di bagian paling atas. Ya. Oke, jadi itu saja untuk penjelasan mengenai hyperlink. Semoga ada manfaatnya dan kita akan ketemu di video berikutnya.